Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita selalu dalam kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah melakukan berbagai aktivitas kita, mari kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dunia kalau kita lihat selalu mengejar sebuah prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan itu yang kekal adalah banyak melakukan, yaitu amal kebaikan. Karena itu kita lihat dan kita lakukan sering menolong orang lain dan mau memberikan sedekah kepada orang miskin dan yang lain sebagainya, di mana semua itu kita anggap adalah sebagai investasi yang sifatnya kekal. Namun saudaraku, firman Tuhan menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Dapat kita lihat seperti yang dikatakan Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku, artinya sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan tak akan pernah mengubah status berdosa dipandang oleh Allah, kecuali jika orang berdosa mau datang kepada Kristus dan serta mengakui segala dosa-dosanya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus orang-orang berdosa, sehingga ia memiliki status baru, yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan diangkat sebagai anak-anak Allah. Inilah menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan. Sebab dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saudaraku, bagaimana Kristus hidup? Kita lihat dan kita rasakan kehidupan Kristus itu selalu berlimpah dengan kasih dan kebajikan. Demikian juga orang yang telah diselamatkan wajib untuk berbuat baik. Tetapi yang menjadi catatan di dalam iman kita, perbuatan baik bukanlah sarana untuk utama mendapatkan keselamatan kekal, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Karena keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan itu diberikan cuma-cuma sebagai bentuk rahmat atau kasih karunia Tuhan kepada kita. Keselamatan merupakan rahmat Tuhan yang diberikan lewat Yesus Kristus. Perbuatan baik bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi merupakan buah dari keselamatan kita. Karena itu, mari membuka hati saudaraku untuk menerima Yesus sepenuhnya yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Lalu
Jadilah pelaku firman Tuhan yang di dalamnya penuh dengan perbuatan baik kepada sesama tanpa terkecuali sebagai buah keselamatan kita. Mari bersinar melakukan sesuai apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan terimalah rahmat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat kasih setiamu yang telah menyelamatkan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu. Engkau memberikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal, supaya kami hidup dalam keselamatan yang kekal. Biarkan firman menjadi pegangan hidup kami dalam melakukan aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.